Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah singkat untuk sekalian para santri MTS dan MA Najah rahimakumullah. Pada siang ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat tentang asyabab, yaitu tentang masa muda. Asyabab atau masa muda itu adalah masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Karena sebelum masa muda seseorang berada dalam masa lemah, yaitu di masa kecil. Dan setelah masa muda seseorang akan masuki masa lemah juga, yaitu masa tua. Masa muda ini adalah masa al-quwah baina ad-dha'fain, masa kuat di antara dua kelemahan di waktu kecil dan kelemahan di waktu tua. Oleh sebab itu kita semua sebagai para pemuda hendaknya memanfaatkan masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dengan mencari ilmu, dengan mempelajari bekal-bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hendaknya masa muda ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian karena saking pentingnya masa muda ini, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim menyebutkan contoh-contoh pemuda yang bisa kita jadikan qudwah hasanah, sebagai teladan yang baik dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Misalnya Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau di masa muda telah tampil mendakwahi orang tuanya dan juga kaumnya kepada tauhid yang murni. Kaum Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari penyembahan tersebut. Beliau mengajak kaumnya untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namun kaumnya Nabi Ibrahim menolak dakwah yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka pada suatu ketika kaumnya pergi dari kampung mereka untuk berburu, ketika kampung tersebut sepi, maka Nabi Ibrahim mengambil kapaknya, kemudian menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaumnya. Berhala-berhala yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak mencipta, yang tidak memberikan rezeki, yang tidak menyembuhkan dan tidak mendatangkan bahaya sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan mereka semua, kecuali yang paling besar, supaya kaumnya kembali kepada kecerdasannya, bahwa berhala tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ketika mereka kembali ke kampungnya, mereka begitu terkejut karena berhala yang mereka ibadahi, yang mereka sembah dalam waktu yang sangat lama, sekarang sudah hancur lebur, berkeping-keping. Lalu mereka mencari-cari siapa yang menghancurkannya, sehingga mereka mengatakan bahwa yang menghancurkannya adalah seorang anak muda yang dipanggil dengan Ibrahim. Mereka mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar seorang anak muda, fata, seorang anak muda, yadhkuruhum, yang menyebut berhala-berhala itu dengan celaan. Yuqalu lahu Ibrahim. Anak muda tersebut dipanggil Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang mencela berhala-berhala tersebut, mengatakan bahwa berhala itu tidak merupakan Tuhan yang hak. Dia adalah ciptaan tangan kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa menyembahnya? Mereka tahu bahwa yang menghancurkan patung tersebut adalah Ibrahim. Dan saat itu Ibrahim bukanlah seorang pemuda yang masyhur, yang terkenal. Kata Allah, yuqalu lahu Ibrahim. Dia dipanggil Ibrahim, menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang yang dikenal di tengah-tengah kaumnya. Tapi lihat semangatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia masih muda. Allah nyebutnya dengan kata fata. Tapi beliau sudah memiliki gairah yang luar biasa terhadap tauhid, sehingga beliau membinasakan dan menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya dalam waktu yang lama. Bahkan di antara yang menyembahnya adalah bapaknya sendiri. Bahkan bapaknya bukan sekadar penyembah patung, tapi pembuat patung. Allah Azza wa Jalla memuji perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Seorang pemuda hendaknya memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap tauhid, hendaknya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tauhid. Jangan mengabaikan tauhid, karena tauhid itulah yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Meskipun seseorang memiliki ibadah yang sangat banyak,
Tapi kalau tauhidnya hancur, tauhidnya rusak, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerimanya. Sebagaimana kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka hancurlah semua yang mereka lakukan dari berbagai macam ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka hancurlah semua ibadahmu. Ya, contoh lain yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim adalah tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah anak-anak muda yang hidup di satu kerajaan di mana raja beserta rakyat di kerajaan tersebut tenggelam dalam penyembahan terhadap berhala. Tapi di tengah-tengah mereka ada pemuda-pemuda yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka semua menyingkir dari kaumnya karena mereka tidak sanggup untuk mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan secara terang-terangan. Satu demi satu dari mereka menyingkir dan akhirnya mereka Allah tuntun ke dalam sebuah gua. Lalu Allah Azza wa Jalla berikan mereka berbagai bentuk karomah. Allah biarkan mereka tertidur selama 309 tahun. Allah biarkan mereka bolak-balik ke kiri dan ke kanan supaya mereka tubuhnya tetap terjaga, tidak dimakan oleh tanah, dan Allah berikan mereka cahaya matahari sehingga mereka tetap dalam kesadarannya. Dan Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka setelah berlalu waktu yang sangat lama, 309 tahun. Mereka anak-anak muda yang tidak bersedia dengan peribadatan terhadap berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Oleh sebab itu kita pada hari ini para pemuda di tengah-tengah masyarakat yang kita lihat banyak kemungkaran mereka lakukan, bahkan sampai ke tingkat kesyirikan, maka kita harus meneladani mereka ini. Kita tidak boleh diam melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus nasihati, kita harus tegur dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun dan penuh dengan kesabaran. Sebagaimana kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan nasihat-nasihat yang lembut yang menyentuh hati, dengan nasihat-nasihat yang mulia, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Seorang pemuda tidak boleh diam, dia harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia harus peduli dengan lingkungannya. Dia tidak hanya sekadar berpangku tangan dan mengatakan saya masih muda. Justru agen-agen perubahan sepanjang sejarah adalah para pemuda. Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami akan ceritakan kepada engkau berita mereka dengan penuh kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan petunjuk atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka sebelumnya. Allah mengatakan bahwa kisah tentang Ashabul Kahfi itulah kisah yang hak, kisah yang benar, bukan kisah dongeng, bukan kisah legenda, tapi kisah yang benar-benar terjadi pada zaman dahulu. Kemudian pemuda Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang istimewa. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang benar-benar beriman kepada Rabb mereka Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla, karena mereka orang-orang yang beriman, menjaga keimanannya, Allah tambahkan hidayah di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka adalah teladan bagi kita. Mereka muda-muda tapi mereka beriman dengan sekuat-kuatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan di masa muda ini karena merasa badan sehat, uang pun ada, waktu pun ada, kemudian seseorang yang melakukan berbagai macam maksiat dengan alasan saya masih muda. Tidak ada yang mengetahui umur seseorang. Kita lihat di tengah kehidupan kita ini, yang kecil mati, yang muda mati, yang dewasa mati, yang tua mati. Maka jangan tertipu dengan masa muda. Pergunakan masa muda untuk sebaik-baiknya memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kisah yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah kisah anak-anak muda Bani Israel yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sementara yang tua-tua, yang sepuh-sepuh di antara Bani Israel, mereka menolak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fama amana li Musa illa zurriyyatun min qaumihi." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali anak-anak muda dari kaumnya. Ala khaufim min Fir'aun, di atas dasar ketakutan kepada Fir'aun wa malaihim, dan juga kelompok-kelompoknya dan pendukung-pendukungnya. Ayyaftinahum, karena mereka akan menimpakan berbagai macam azab dan siksaan kepada mereka. Wa inna fir'auna la'alim fil ard, sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar meninggikan dirinya di muka bumi ini. Wa innahu laminal musrifin,
dan dia termasuk orang-orang yang melewati batasnya. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam kecuali anak-anak muda dari kaumnya, dari Bani Israel. Adapun yang tua-tua, baik laki-laki dan perempuan, yang mereka sudah tenggelam dalam kesyirikan selama berpuluh-puluh tahun, maka mereka meragukan kebenaran risalah Musa alaihissalam. Mereka menolak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang beriman adalah anak-anak muda yang fitrahnya masih suci, yang hatinya masih bersih, yang bersedia menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Meskipun mereka mendapatkan ancaman, intimidasi, meskipun mereka mendapatkan teror dari Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tetap beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kata Allah, Fir'aun itu benar-benar menyombongkan diri di muka bumi ini dan benar-benar termasuk di antara orang-orang yang melewati batasnya, karena dia manusia tapi mengaku sebagai seorang Tuhan. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah SWT ceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau seorang pemuda yang berjuang betul-betul untuk menjaga keimanannya. Dia jauh dari negerinya, di Palestina. Dia dibawa oleh para pedagang ke negeri Mesir. Di negeri Mesir dia dibeli oleh seorang yang berkuasa di negeri Mesir. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diajak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, perzinaan oleh istri tuannya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar teguh menjaga keimanannya, benar-benar menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah kisahkan kisah tersebut kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah teladan bagi kita. Jangan kita mentang-mentang masih muda, begitu mudah terbawa ke dalam perbuatan maksiat, begitu mudah terbawa ke dalam perbuatan yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia muda, dia ganteng, dia cakap, dia jauh dari negerinya, dan bukan dia yang mengajak melakukan al-muharramat, perbuatan diharamkan, tapi istri dari Al-Aziz, dan tidak ada orang yang melihatnya dalam tempat yang tertutup. Tapi lihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia menjaga keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah teladan-teladan dalam kehidupan kita ini. Janganlah kita menjadikan orang-orang kufar sebagai teladan. Mereka yang setiap hari melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan mereka yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita ini. Para pemuda Muslim pada hari ini hendaklah menjadikan para anbiya, para nabi, kemudian juga para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang terdahulu yang soleh-soleh, hendaklah mereka dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita ini. Di samping Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW juga memberikan arahan kepada kita agar memanfaatkan masa muda kita ini. Kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khams." Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda yang sekarang kita jalani ini hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita, untuk belajar ilmu, untuk mengetahui agama kita ini, untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk menghafal hadis Nabi SAW, untuk berguru sebanyak-banyaknya, untuk menguasai berbagai macam bidang yang diperlukan dalam kehidupan kita ini. Nabi SAW mengatakan, syababaka qabla haramik, pergunakan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kalau seorang sudah tua, maka banyak rintangan, banyak halangan, banyak kendala-kendala yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Tapi kita yang masih muda ini pergunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk beribadah kepada Allah, untuk ilmu, untuk melakukan an-nawafil wa sunan, ibadah-ibadah yang sunnah, puasa sunnah, solat sunnah, tilawatul Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan sebagainya, dari berbagai macam ibadah yang sunnah. Karena waktu kita ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, masa muda, masa kuat, tidak ada rintangan, tidak ada kendala, tidak ada halangan, sehingga kita perlu untuk memanfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya. Kemudian juga belum tentu kita sampai pada usia tua. Kita tidak ada yang mengetahui umur di antara kita ini. Barangkali kita sudah meninggal walaupun masih muda. Yang sehat sekalipun jangan terpedaya dengan kesehatan, karena banyak orang yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Oleh sebab itu Nabi SAW mengarahkan kita agar kita memanfaatkan masa muda ini. Syababaka qabla haramik, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah atau gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Syababaka qabla haramik, di antaranya adalah masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan menaungi kelompok-kelompok tertentu dari manusia.
di antara yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla adalah seorang pemuda yang berkembang, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah fi zillihi la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia Allah Azza wa Jalla akan melindungi mereka di bawah naungannya pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 kelompok yang akan Allah naungi pada hari kiamat itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh, yang berkembang, yang menjadi dewasa dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang pemuda yang lurus, seorang pemuda yang berpegang teguh ya dengan keimanan, dengan ketakwaan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Kita lihat anak-anak muda kita pada masa sekarang ini, mereka kebanyakan tidak mengerjakan dan tidak menjaga solat 5 waktu. Mereka kebanyakan ya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim dan kebanyakan tidak mengetahui hukum-hukum agama. Kebanyakan di antara mereka ya adalah orang-orang yang sepanjang harinya hanya bermain, ya main game dan sebagainya. Seorang pemuda yang bertumbuh, yang berkembang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan ikut-ikutan ya kepada para pemuda yang tenggelam dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa seorang pemuda? Karena pemuda itu berat untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang yang sudah tua, dia yakin akan mati. Mungkin dalam hatinya ada dorongan yang kuat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi masa muda, anak muda yang dalam dirinya masih ada keyakinan untuk hidup lebih lama, maka dia akan malas-malasan beribadah. Oleh sebab itu, kalau seorang pemuda dia rajin beribadah, ya rajin menuntut ilmu, rajin memperbaiki diri, rajin menjaga diri dari segala al-ma'asi wa zunub, dari segala maksiat dan dosa, maka pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka sangat luar biasa. Pada hari kiamat di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat itulah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah akan Allah berikan naungan ya terhadap diri mereka di padang mahsyar. Oleh sebab itu, kita yang masih muda sekarang ini manfaatkan masa muda ini. Jangan terbawa arus pergaulan dunia yang bebas sekarang ini, di mana para pemuda mereka ya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya oleh dunia pada saat sekarang ini. Ya mumpung karena masih muda. Tapi kita sebagai seorang muslim terus menjaga iffah, menjaga kemuliaan diri, menjaga ya martabat diri kita agar tidak tercampur dan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyabbi laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah ya takjub kepada seorang pemuda yang tidak ada sabwahnya. Sabwah itu adalah kecenderungan untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Allah kagum kepada seorang pemuda yang dalam dirinya tidak ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal tersebut. Allah puji tersebut ya. Allah puji pemuda yang seperti ini. Dia yang tekun, yang taat beribadah kepada Allah SWT. Kita sebagai seorang pemuda, jangan disia-siakan umur kita yang ada ini. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, terutama ya untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW, untuk belajar kitab-kitab, untuk menghafal matan-matan ilmiah. Itulah waktu yang terbaik yang kita habiskan ya pada masa muda ini. Ya, apalagi di masa muda ini adalah di masa otak kita sangat cerdas, sangat terang ya. Kita hendaknya pergunakan untuk belajar sebaik-baiknya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, talabul ilmi fi sighari kan naqshi 'alal hajari. Menuntut ilmu di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Ukiran di atas batu tidak akan hilang meskipun sudah lewat beribu tahun. Demikian pula menuntut ilmu di masa muda ini tidak akan lupa sampai kita tua. Ya, guru-guru kita yang kita lihat mereka hafal ya kitab ini, kitab itu, matan ini, matan itu. Apakah mereka menghafalnya ketika mereka berusia di atas 50 tahun? Kala tidak. Mereka menghafalnya adalah di usia muda. Para penghafal Al-Quranul Karim yang kita lihat pada hari ini, mereka begitu lancar hafalannya. Orang-orang yang menghafal sekian ribu hadis Nabi SAW, apakah mereka menghafalnya di masa mereka sudah tua, menjelang umur 60 tahun, 70 tahun? Tidak. Ya, bukan berarti yang sudah tua tidak boleh menuntut ilmu. Ya, tetap menuntut ilmu. Tapi yang paling efektif adalah mempergunakan masa muda ini untuk menuntut ilmu. Ya, di masa otak masih bisa fokus, di masa tanggung jawab belum banyak, di masa beban pikiran kita belum banyak, di saat itulah masa menuntut ilmu. Dan para pemuda ini, lihatlah para pemuda
yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergiat semuanya untuk menuntut ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda, ya, dia begitu giat menuntut ilmu, ya, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Beliau datang ke rumah sahabat Ansar, menunggu di depan pintu sahabat Ansar tersebut sampai ya wajahnya terkena debu yang bertiup dengan sangat kencang. Beliau sabar menunggu sahabat tersebut sampai sahabat itu keluar. Lalu Ibnu Abbas bertanya tentang suatu ilmu kepada beliau. Lihatlah Zaid bin Thabit yang di usia 20 tahun telah memiliki jasa yang sangat besar yang hingga hari ini, ya, dan seterusnya jasanya tetap diingat, yaitu mengumpulkan Al-Quranul Karim. Siapakah sahabat yang begitu besar jasanya mengumpulkan Al-Quranul Karim? Adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang sangat cerdas, yang sangat giat, yang bekerja mengumpulkan Al-Quranul Karim. Yang setiap harinya dia bersama Nabi SAW bertugas sebagai pencatat wahyu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menerima usul Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim, maka Abu Bakar As-Siddiq memanggil Zaid bin Thabit dan mengatakan kepada Zaid bin Thabit ini, "Wahai Zaid, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran. Sesungguhnya engkau adalah seorang anak muda yang cerdas. Maka kumpulkan Al-Quran yang berserakan di berbagai lembaran yang telah dicatat di zaman Rasulullah SAW. Kumpulkan menjadi satu, ya, sehingga Al-Quran tidak ada yang hilang dari hadapan manusia." Maksudnya tulisannya. Adapun hafalan, maka Al-Quran telah dihafal oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Ada begitu banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Maksudnya adalah jangan sampai ada tulisan Al-Quran yang hilang, karena Al-Quranul Karim selain dia dihafal juga dicatat. Dan lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Mereka ketika masuk Islam bukanlah orang yang sudah tua-tua, tapi adalah para pemuda. Para pemuda yang berumur 16 tahun, yang berumur 15 tahun, yang berumur 10 tahun, ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW, berapa umurnya ketika masuk Islam? 38 tahun, yang merupakan, ya, puncak atau mendekati puncak masa muda. Mereka semualah yang, ya, beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi penyebar dakwahnya Rasulullah SAW, menjadi pionir-pionir, ya, dakwah Rasulullah SAW, menjadi sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Tidak ada yang muda atau jarang sekali, tidak ada yang tua, jarang sekali yang tua. Pada kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Oleh sebab itu jangan diremehkan masa muda kita ini. Jangan tunggu kita tua, belum tentu kita tua. Jangan tunggu, ya, kita berumur dulu, belum tentu kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Pergunakan masa muda itu sekarang ini. Kemudian lihatlah, ya, para pemuda di negeri kita ini ketika Belanda menjajah negeri kita ini. Siapakah yang tampil ke depan membawa senjata untuk melawan penjajah? Adalah para pemuda. Para pemuda di seluruh Indonesia ini, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara ke selatan, semuanya mengangkat senjata melawan penjajahan yang memang ditolak oleh Islam, segala bentuk penjajahan tersebut. Lihatlah para pemuda-pemuda, para tentara-tentara yang berjuang, ya, di setiap daerah di Indonesia ini. Pahlawan-pahlawan, mereka berjuang dari muda. Tentara-tentara yang berguguran dalam medan perang merebut kemerdekaan, mereka adalah anak-anak muda. Mereka adalah anak-anak muda. Lihat juga para tokoh-tokoh bangsa kita yang berjuang untuk mendirikan negara ini. Mereka adalah para pemuda, bukan orang-orang tua, tapi adalah para pemuda. Berapa umurnya pahlawan-pahlawan kita ketika mereka, ya, berunding, ya, berdiskusi dengan pihak penjajah? Berapa umur mereka ketika itu? Apakah mereka sudah tua-tua? Kebanyakan adalah anak-anak muda. Oleh sebab itu kita yang muda ini hendaknya kita manfaatkan waktu kita yang ada ini untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk menguasai suatu kemampuan yang akan diperlukan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan, ya, hidup kita ini berlalu, ya, tanpa ada suatu hal yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau melihat seorang pemuda yang duduk-duduk saja di masjid tanpa ada yang dia lakukan. Dia tidak melakukan ibadah, juga tidak tekun menuntut ilmu, juga tidak tekun bekerja. Maka kata Umar ketika ditanyakan apakah pemuda itu memiliki pekerjaan, lalu dikatakan pemuda itu tidak memiliki pekerjaan, maka kata Umar, sakata an aini, maka pemuda itu sudah tidak berharga dalam kehidupanku. Jangan menjadi pemuda yang sabah lala. Sabah lala itu tidak tentu petang dan paginya, cuma tidur, cuma, ya, main handphone, cuma teleponan, kemudian, ya, segala kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya. Sementara dia semakin hari semakin tua umurnya, tidak berusaha sebaik-baik mungkin memanfaatkan masa mudanya. Pergunakan masa muda ini
untuk sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa hari ini kita muda, tapi besok kita akan menjadi orang-orang yang memimpin ya di posisi kita masing-masing. Sehingga dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Yang muda hari ini besok akan menjadi tokoh-tokoh. Jangan sampai kita ketika menjadi tokoh kita tidak memiliki kemampuan untuk memimpin suatu bidang, untuk menguasai satu bidang. Banyak orang dalam kehidupan ini sudah berlalu umur yang sekian lama, tapi dia tidak menguasai suatu bidang pun dalam kehidupannya. Dan ingatlah bahwa masa muda yang sekarang kita jalan ini, Allah Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawabannya. Masa muda yang sekarang kita jalan ini, Allah Azza wa Jalla akan mintai pertanggungjawabannya. Jangan dikira masa muda berlalu, ya berlalu begitu saja. Allah Azza wa Jalla akan mintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, bahwa tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari tempatnya di padang mahsyar sebelum ditanya tentang 5 perkara. Di antaranya adalah wa an syababihi fi ma afnah, tentang masa mudanya di mana dihabiskan, apakah dalam ketaatan atau dalam maksiat, apakah dalam menuntut ilmu atau dalam hal-hal yang lain. Itu Allah Azza wa Jalla akan tanyakan. Persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan yang pasti akan Allah tanyakan tersebut tentang masa muda. Menanyakan masa muda, padahal sebelumnya kata Rasulullah SAW telah ditanyakan tentang umur, wa an umrihi fima ablah, ya tentang umurnya di mana dihabiskan. Kemudian ditanyakan seterusnya tentang masa mudanya, apa rahasianya? Padahal masa muda termasuk di antara umur manusia. Rahasianya adalah karena masa muda itu adalah masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Kalau seseorang mengabaikan masa mudanya, menyia-nyiakan masa mudanya, banyak di antara orang yang sampai tua tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia lakukan di masa muda. Oleh sebab itu, ketika kita masa muda ini manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, agama kita dan bangsa kita. Para pejuang-pejuang zaman dahulu, mereka tidak bisa menjadi pahlawan kecuali setelah mereka berjuang membekali diri dengan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, untuk senantiasa mengamalkan setiap yang kita ketahui dari ajaran agama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.